Akuntansi Syariah Bab 16 Akuntansi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediasari, NPM 2017-030064 dari Akuntansi A2 Pagi. Saya Septiana Putri Hargianti, Akuntansi A2 2017-030062. Secara sederhana, zakat yaitu transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin, karena di dalam harta si kaya, pada hakikatnya ada hak si miskin. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia. Selanjutnya yaitu pengertian zakat, infak, dan sedekah secara bahasa. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zaka, yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sementara, zakat secara terminologi, yang berarti aktivitas memberikan harta tertentu diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Untuk selanjutnya yaitu infak. Infak menurut bahasa yaitu membelanjakan harta, sedangkan menurut terminologi artinya adalah mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu sedekah. Sedekah merupakan sesuatu yang ma'ruf atau benar dalam pandangan syariah dan dilakukan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tertera yaitu setiap kebajikan adalah sedekah. HR Muslim. Zakat mempunyai sumber hukum yang terdiri dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat ayat surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sunnah dari HR Tabrani, golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Selanjutnya yaitu syarat dan wajib zakat atau bisa disebut sebagai muzaki. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang artinya mereka yang beragama Islam, baik anak-anak atau orang dewasa, serta berakal sehat maupun tidak. Yang kedua yaitu merdeka. Merdeka dalam arti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam. Yang ketiga yaitu memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Zakat merupakan kewajiban bagi pihak yang memenuhi semua kriteria di atas, karena zakat merupakan utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus disegerakan pembayarannya. Ketika membayar, harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Selanjutnya, syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
objek zakat. Yang pertama halal, yang kedua milik penuh, yang ketiga berkembang, yang keempat cukup nisab, yang kelima cukup haul, yang keenam bebas dari hutang, dan yang terakhir lebih dari kebutuhan pokok. Kemudian penerima zakat atau mustahik. Yang pertama orang-orang kafir, kemudian orang yang miskin, kemudian pengurus zakat atau amil, yang keempat para mu'alaf yang dibujuk hatinya, yang kelima untuk memerdekakan budak atau rikab, yang keenam orang-orang yang berhutang atau ghorimin, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedelapan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Selanjutnya, orang yang tidak boleh menerima zakat, yang pertama orang kaya, kemudian orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, yang ketiga bapak, ibu, kakek, nenek, hingga ke atas atau anak-anak, hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Kemudian perlakuan akuntansi dalam PSAK 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa majelis ulama Indonesia, yaitu yang pertama Fatwa MUI nomor 8/2011 tentang amil zakat menjelaskan bahwa kriteria tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat. Selanjutnya Fatwa MUI nomor 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya. Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang terakhir, Fatwa MUI nomor 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Kemudian laporan keuangan amil dalam PSAK 101. Komponen-komponen laporan keuangan lembaga amil. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode merupakan laporan yang menjelaskan aset, liabilitas, dan saldo lama. Kemudian laporan perubahan dana merupakan laporan perubahan masing-masing dana. Kemudian laporan perubahan aset kelolaan. Selanjutnya laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, dana zakat. Yang pertama, penerimaan zakat diakui pada saat penerimaan kas atau aset non-kas. Penerimaan akan diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika berbentuk kas dan sebesar nilai wajar jika yang diterima adalah aset non-kas. Contoh yang pertama, penerimaan zakat melalui kas. Pada tanggal 20 Januari, amil zakat berkah menerima zakat dari Bapak Ahmad senilai 20 juta rupiah. Jurnal yang dibuat yaitu pada tanggal 2 Januari. Pada tanggal 2 Januari, amil zakat berkah menerima zakat dari PT Sejahtera berupa 1 unit kendaraan operasional dengan nilai wajar 200 juta rupiah. Jurnal yang dibuat yaitu kendaraan pada penerimaan zakat, dana zakat sebesar 200 juta rupiah. Kemudian penurunan nilai zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Contoh, penurunan nilai zakat karena kelalaian amil. Pada tanggal 10 Januari, kendaraan yang diterima amil zakat berkah mengalami penurunan nilai akibat kecelakaan ketika digunakan oleh supir atau karyawan amil zakat. Nilai kendaraan turun menjadi 150 juta rupiah. Jurnal yang dibuat yaitu tanggal 10 Januari, kerugian penurunan nilai
dana amil pada kendaraan sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, contoh penurunan nilai zakat bukan karena kelalaian amil. Pada tanggal 10 Januari 2020, kendaraan yang diterima amil zakat berkah diketahui mengalami penurunan karena komponen airbag pada kendaraan tersebut tidak berfungsi. Nilai kendaraan pun turun menjadi 195 juta rupiah. Jurnal yang dibuat Jurnalnya yaitu tanggal 10 Januari. Kemudian, contoh penyaluran zakat melalui aset non-kas. Pada tanggal 20 Januari, amil zakat berkah secara langsung menyalurkan zakat berupa bibit senilai 10 juta rupiah secara langsung kepada kelompok tani. Jurnal yang dibuat yaitu penyaluran zakat, dana zakat pada bibit sebesar 10 juta rupiah. Sebelumnya, saat pembelian bibit dicatat sebagai bibit pada kas senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya, contoh penyaluran zakat melalui lembaga lain. Pada tanggal 20 Januari, amil zakat berkah menyalurkan zakat kepada kelompok tani yang mengalami gagal panen melalui lembaga sosial desa setempat. Zakat yang disalurkan senilai 10 juta rupiah dan diterima oleh kelompok tani tersebut 10 hari kemudian. Jurnal yang dibuat yaitu tanggal 20 Januari, piutang lembaga sosial desa pada kas sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 30 Januari, penyaluran zakat dana zakat pada piutang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian yang keempat, bagian dana zakat yang disalurkan kepada amil diakui sebagai penambah dana amil dan pengurang dana zakat. Amil merupakan salah satu mustahik yang berhak menerima zakat. Asumsi besarannya adalah 12,5%. Amil zakat berkah menyalurkan zakat sesuai bagian amil senilai 10 juta. Maka jurnal yang dibuat penyaluran zakat dana zakat pada penerimaan dari zakat dana amil sebesar 10 juta. Nomor 5, amil dapat memperoleh ujrah jika menentukan muzaki penyaluran zakat melalui amil. Untuk contoh penerimaan ujrah atas penyaluran zakat, pada tanggal 25 Januari, amil zakat berkah menerima dana zakat dari PT Sejahtera. Namun, PT Sejahtera ingin menyalurkan pada penduduk di sekitar pabriknya sebesar 500 juta. Terkait penyalurannya, amil meminta biaya distribusi senilai 7.500.000. Maka jurnal yang dibuat kas senilai 507.500.000 pada penerimaan zakat dana zakat sebesar 500 juta dan penerimaan ujrah penyaluran dana amil sebesar 7.500.000. 6. Beban penghimpunan dana penyaluran zakat harus diambil dari porsi dana amil. Sebagai contoh, untuk beban penghimpunan dan penyaluran zakat, pada tanggal 30 Januari, amil zakat berkah mencetak spanduk untuk pemberitahuan kepada masyarakat tentang rekening dan nomor hotline pelayanan penjemputan zakat senilai 5 juta, serta biaya penyaluran zakat ke daerah terpencil sebesar 15 juta. Maka, jurnal yang dibuat beban cetak dana amil sebesar 5 juta dan beban penyaluran zakat dana amil sebesar 15 juta pada kas sebesar 20 juta. Kemudian untuk subbab dana infak atau sedekah. Untuk akuntansi dana infak atau sedekah pada dasarnya sama saja dengan dana zakat. Namun yang membedakan penerimaan atau pengeluarannya itu dilakukan untuk akun dana infak atau sedekah. Yang pertama, penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat penerimaan kas atau aset non-kas. Yang kedua, penyusutan dari aset infak atau sedekah yang diterima akan diperlakukan sebagai pengurang dana infak atau sedekah jika penggunaannya telah ditentukan oleh pemberi.
Kemudian dana infak atau sedekah. Untuk akuntansi dana infak atau sedekah pada dasarnya sama saja dengan dana zakat, yang membedakan bahwa penerimaan atau pengeluarannya dilakukan untuk akun dana atau infak sedekah. Berikut dapat dilihat contoh studi kasusnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.